Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, ya sebenarnya kurang sehat hari ini, tapi salah Iya, kegiatannya gua sisa-bisa. iya memang dari segi cuaca juga kurang menentu, terus mungkin sama banyak acaranya Bapak jadi makan sembarang. Iya Pak. Jadi hari ini saya ada tugas Pak untuk wawancara beberapa kepala sekolah Siap. terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Ya, Boleh tidak Pak saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak? silakan, silakan. Baik, jadi begini Pak KS, selama Bapak menjadi kepala di SMP Negeri 4 Latambaga ini, Hmm. ada tidak Pak suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Eh, saya di sini kan sejak bulan 6 ya, Bulan ya 6. bulan Juni 2022. Jadi sejak bertugas di SMP 4 Latambaga ini, awal masuk, saya melihat memang banyak hal-hal yang sepertinya menjadi masalah selama beberapa bulan ini, mulai bulan Juni sampai dengan bulan saat ini sekarang di bulan Februari 2023. Saya lihat beberapa yang terkait dengan beberapa yang saya lihat menjadi permasalahan di sekolah kita. Ada permasalahan ada peserta didiknya, kemudian ada juga masalah-masalah yang sumbernya itu dari guru. Ya. Kira-kira masalah apa ini Pak yang benar-benar menjadi dilema untuk Bapak? Untuk murid juga boleh atau dua-duanya juga boleh Iya, ditanyakan? kalau dari siswa ya, saya lihat itu kan kehadiran anak-anak kita di sekolah ini yang saya lihat masih agak kurang, pertama kedisiplinannya, kedisiplinan, kemudian eh, karakter etika mereka yang saya lihat masih perlu kita tingkatkan. Nah, memang saya lihat awal saya masuk sini saya lihat memang anak-anak kita karena pengaruh lingkungan di luar sehingga itu terbawa sampai di sekolah. Lalu pada teman-teman guru lebih pada, tapi ini kasuistik, hanya beberapa saja. Jadi terkait dengan pikiran dan di sekolah dengan ketepatan waktu masuk di dalam kelas untuk memberikan materi. Jadi untuk penyelesaian masalah tersebut Pak, apa keputusan yang dibuat untuk Bapak tentang kehadiran murid, kemudian karakter murid? Eh, Inilah yang kadang-kadang menjadi yang menjadi dilema bagi kita di sekolah, karena kan di satu sisi di sekolah itu harus ditegakkan aturan, kita sudah punya tata tertib di sekolah, anak harus datang jam 7, pulang mungkin sekitar 13.20. Nah, ternyata dalam kenyataannya masih ada beberapa anak kita mungkin ya, yang tidak bisa tepat waktu, sehingga kadang-kadang serba salah juga, serba salah. Di satu sisi kita mau tegakkan aturan, di sisi lain juga harus sudah sampai berkali-kali harusnya kan sekolah harusnya memberikan semacam sanksi, tapi karena kondisi lingkungan sekolah kita mana jumlah murid juga terbatas, sehingga kadang-kadang kita serba salah untuk bertindak. Demikian halnya juga dengan guru, sudah sampaikan sudah ada jadwal masuk ke jam sekian, tapi kan masih ada teman yang sampai saat ini sudah tidak tepat waktu. Harusnya langkah-langkahnya kan ditegur, sudah ditegur 2-3 kali positif. Saya ada tindakan yang lebih ke atas lagi, misalnya apa bisa disampaikan ke kita. Nah ini sudah sampai pada tingkatan akan menyampaikan ke atasan yang lebih tinggi, kan ini menjadi dilema, serba salah, disampaikan gimana tuh, disampaikan sehingga akhirnya itulah membuat dilema, membuat kita bimbang dalam mengambil keputusan. Iya.
Jadi di satu sisi mungkin ada alasan-alasan tertentu bahwa Iya, guru tersebut terlambat mungkin Pak, apakah iya, sudah di apa ya kayak dijelaskan sebelumnya sama Bapak waktu di apa namanya kan pasti ada diperingatkan dulu. iya, Apakah guru tersebut juga menceritakan bahwa di rumahnya atau apa ya kondisinya itu seperti ini sehingga menyebabkan guru tersebut jadi terlambat gitu Pak. iya, sudah. Jadi eh, sudah beberapa kali kita bicarakan, yang bersangkutan saya panggil dan kita diskusi. Oh ternyata ada problem, ada masalah di rumah tangga. Akhirnya itu karena masalah itulah juga yang akhirnya membuat kita untuk oh ternyata ada masalah seperti ini, dan masalah-masalah itu yang kita menjadikan alasan sehingga kita tidak bisa apa ada semacam itu eh, apa bimbang. Di satu sisi kita mau tegakkan aturan, di sisi lain juga ternyata teman punya masalah. Jadi itu masalah seperti juga itu siswa begitu. Jadi kadang-kadang kita mau sanksi ternyata setelah kita telusuri kondisi keluarganya, oh ternyata broken home, sehingga dari situ muncul lagi kasihan, Iya, muncul perasaan memaklumi, sehingga harusnya aturannya sudah ditegakkan yang menjadi kendor lagi. iya. Ada dilema ya Pak, satu sisi Ya, kita mau menegakkan peraturan itu ya tindakan yang baik, iya, terus satunya lagi dilihat kondisi keluarga, kemudian kisah-kisahnya itu juga kalau misalnya kita di posisi itu ya pasti akan iya, melakukan hal yang sama. iya. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak lakukan selama ini untuk menghadapi siswa yang kurang disiplin tadi, karakter dan juga murid ya guru yang kurang tepat waktu itu tadi. Kalau siswa ya seperti itu, jadi setelah apa namanya yang bersangkutan anak itu melakukan pelanggaran, namanya pelanggaran yang sifatnya disiplinan, ya, kita serahkan dulu ke wali kelasnya, tangani itu, diberi arahan-arahan seperti apa. Setelah itu katakan misalnya sudah apa namanya satu kali dipanggil tidak ada perubahan, yang kedua kalinya berarti ya biasanya teman-teman itu sudah, kalau di tingkat wali kelas katakan misalnya masih belum ada respon positif, biasanya itu dialihkan ke misalnya ke guru BK. Guru BK juga mungkin sudah memberikan arahan, teman-teman biasanya mengarahkan kepada saya sekolah bagaimana ditindaki, dan saya juga tidak langsung mengambil, saya juga panggil mungkin satu dua kali untuk memberikan arahan. Setelah itu baru setelah misalnya beberapa kali kita sudah arahkan, kita libatkan orang tua. Orang tua kita panggil, kita hadirkan di sekolah untuk kita berdiskusi bagaimana caranya untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang bersangkutan. Begitu juga satu kali, dua kali sampai tiga kali. Nah, biasanya kalau misalnya sudah dipanggil tiga kali begitu, kemudian tidak ada respon positif, ya kita beri sanksi lagi yang lebih di atas ya, bahkan ya, kalau memang sudah sepertinya tidak ada tanda-tanda untuk uh, sekolah dengan baik, biasanya kita keluarkan. Gitu ya Pak. Itu sudah yang terakhir. Iya. Maksudnya kalau sudah tidak bisa, betul-betul sudah tidak bisa ditoleransi lagi, dan itu sudah mengganggu sistem yang berjalan di sekolah. Karena prinsipnya daripada istilahnya ini menjadi uh, contoh yang kurang bagus bagi teman-temannya dan menjadi presiden buruk bagi sekolah, ya ini pilihannya yang susah, ya berat, tapi ya gitu. Kembalikan ke orang tua gitu Pak ya, Dikembalikan dulu, orang solusi tuanya paling dibina terakhir. dulu. Kalau misalnya katakan misalnya ternyata dalam proses pembinaan orang tuanya itu ada tanda-tanda untuk baik, ya kita masih bisa dikembalikan di sekolah lagi. Jadi komunikasi dan kolaborasi antar guru orang tua itu memang hal yang perlu dilakukan sebelum Wajib.
memberi tindakan atau Iya. sanksi yang begitu berat gitu Pak ya. Kira-kira hal apa saja Pak yang Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Gimana tadi? Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Kalau selama ini yang saya hadapi, yang saya lakukan baik guru dengan siswa, itu yang paling bagus adalah berbicara dari hati ke hati. Iya, Berbicara dari hati ke hati. Biasanya kalau dari teman-teman guru itu bisa lebih cepat kena, mungkin orang dewasa ya. iya, Kita bicara dari hati ke hati. Kita coba juga memasuki perasaannya dia, sambil kita coba juga bagaimana caranya supaya apa yang selama ini menjadi kurang bagus itu kita berusaha sekuat tenaga untuk bisa lebih baik lah. Karena ya pada dasarnya kita kan manusia sama-sama punya masalah. iya, Tidak ada manusia yang tidak punya masalah, termasuk kita semuanya guru ini punya masalah. Sebisa mungkin masalah itu tidak juga kemudian menjadi hambatan kita untuk melaksanakan tugas. Masalahnya kita punya tanggung jawab di sekolah anak-anak kita. Kalau siswa ya begitu juga. Saya pendekatan yang paling bagus sebenarnya seperti itu. Kami berdialog, sentuh hatinya. Walaupun memang ini juga bukan persoalan yang gampang, bukan persoalan seperti memberikan tepuk tangan sekali panggil langsung jadi. Karena terbukti ada beberapa anak-anak yang alhamdulillah itu berhasil. Katakan seperti Ariel ya, iya. yang awal masuk dulu juga Terlambat. bukan terlambat lagi, bahkan tidak masuk. Tapi alhamdulillah dengan pendekatan sekali panggil dua kali dengan sedikit-sedikit pressure ya, alhamdulillah sampai sekarang bisa. Sebenarnya sudah saya menganggap pembinaan yang dilakukan di sekolah terhadap Ariel itu saya anggap sukses, Iya. bagus. Jadi pendekatan, kemudian merasa kayak perhatian, peduli gitu. Perhatian Jadi itu yang paling efektif. penting sebenarnya. Kalau sanksi itu, kalau saya belakang. Iya, terlalu otoriter mungkin Pak Terlalu ya, kalau otoriter, terlalu ya. langsung Jadi disanksi. mungkin kita lakukan di prosedur langkah-langkah. Nah, itulah tadi dilema kan, Iya, kondisi sosial ekonominya anak kita itu kan di sekolah ini ya, ada pada tingkatan yang menengah ke bawah, sehingga dia berpengaruh. jadi dalam mengambil keputusan juga harus melihat lingkungan yang ada di murid, Betul. di budaya-budaya Iya. yang ada di sekolah. Jadi tidak bisa disamakan dengan mungkin di sekolah-sekolah besar Betul. yang kondisi keluarganya dari kalangan menengah ke atas gitu Pak ya. Baik. Kemudian Bapak untuk menyelesaikan masalah tersebut, untuk pengambilan keputusan itu waktunya bagaimana Pak? Apakah ketika ada apa laporan atau mungkin Bapak lihat sendiri kesalahannya pada waktu itu juga langsung ditegur atau bagaimana Pak? Bisa tergantung ya, tergantung. Kalau misalnya katakan misalnya pada hari kan tidak semua masalah juga di sekolah Iya. kita, maksudnya kita biasanya kan di sekolah itu banyak masalah kan, tidak bisa juga dalam satu hari itu misalnya begitu ada masalah langsung dieksekusi. Ada masalah-masalah tertentu yang memang harus kita libatkan semua. Kita sudah pada tingkatan yang paling tinggi misalnya sudah bermasalah sekali ya tentu kita libatkan semua. Kita ajak bicara teman-teman, diskusi bagaimana ini anak, bagaimana tindakan apa lagi yang kita mau lakukan. Ada juga masalah yang memang katakan misalnya masalah-masalah yang tidak terlalu besar, ada masalah langsung kita panggil, kita nasihati, kita beri peringatan. Pada saat itu juga tergantung tingkat permasalahannya. Tergantung tingkat permasalahannya dan waktu yang ada. Kemudian Pak, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam setiap kasus Pak? Adalah pasti ya. Terpenting itu keluarga lah. Keluarga, kemudian teman-teman. Saya pikir teman-teman yang ada di sekolah ini semuanya siap saya rasa. Jadi dari beberapa bulan saya ada di sini itu memang sudah alhamdulillah kebersamaannya itu tinggi untuk ya untuk semua hal termasuk dalam
penanganan kasus-kasus. Ya, semua berjalan sesuai dengan fungsinya. Eh, Kemudian Pak, kira-kira dari permasalahan-permasalahan yang Bapak hadapi di sekolah ini benar-benar apa dapat memberi pengalaman kepada Bapak tidak tentang dalam mengambil keputusan di dilema etika itu? Oh iya, oh, saya merasa begini, yang terpenting sebenarnya itu kebijaksanaan. Jadi eh, sebagai pimpinan ya, sebagai kepala sekolah tentu kan kita dihadapkan dengan banyak persoalan, banyak masalah, baik dari guru, dari siswa. Yang terpenting sebenarnya eh, kita bisa lebih bisa bijaksana ya, tanpa mengabaikan aturan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini Bu, saya minta waktunya hari ini. Kebetulan saya ada tugas untuk wawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Dan hari ini bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan sama Ibu? Tugasnya dalam rangka apa ini? Ini saya memenuhi tugas demonstrasi kontekstual program pendidikan guru penggerak. Oh iya, oke. Iya. Jadi begini Bu, selama Ibu menjadi kepala di SMP Negeri 1 Latangdaga ini, ada tidak Bu suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dan penyelesaiannya dan bagaimana penyelesaiannya? Jika ada, boleh tidak Ibu menceritakannya kepada saya serta cara penyelesaian tersebut? Jadi kalau di sekolah ini saya kan baru di sini ya, baru kurang lebih 7 bulan. Jadi untuk masalah, saya kira dimanapun memang ada, tapi untuk masalah yang terlalu berat untuk sementara di sini memang belum ada. Tapi kalau untuk yang menyangkut masalah dilema etika, kalau menurut saya hampir semua masalah itu pasti ada dilema etikanya, kan? Hampir semua masalah. Bahkan terkadang dia tidak hanya mencakup satu dilema etika, kadang ada beberapa kan, ya bisa jadi dilema antara kepentingan pribadi atau kepentingan orang banyak, bisa jadi dilema antara jangka waktu ini dan yang akan datang, dan mungkin yang lain lagi. Jadi kan banyak masalah seperti itu. Contohnya mungkin ada kasus yang mana ya yang saya mau tunjukkan, yang benar-benar dilematis lah buat Ibu, kira-kira. oh iya ada. Tidak harus sulit kan? Tidak harus Oke. boleh teman-teman dulu. Iya, oke. Ada pertama kali saya datang ke sini, saya mendengarkan laporan dari beberapa teman, kan saya menunggu teman-teman. Kira-kira ada apa masalah apa yang terbiasa muncul di sini dan belum ada penanganannya. Jadi seperti itu yang saya tanyakan pertama. Dan mereka bilang ada Bu sebenarnya yang mengganjal di hati kami karena ini masalah ini sudah berlarut-larut dan seolah-olah ada pembiaran dari kepala sekolah yang lama. Misalnya apa? Ini masalah kedisiplinan guru. Gitu. Nah, terus saya tanya lagi, kedisiplinan yang bagaimana? Nah, ternyata ada seorang guru, ibu guru, ya, kebetulan suaminya bertugas di daerah lain. Nah, suaminya tentara, bertugas daerah lain, dan si ibu ini lebih sering ke tempat suaminya daripada melakukan tugas, gitu ya. Nah, dan ketika dia meninggalkan tugas, saya tanya, terus kalau misalnya dia tidak mengajar, siapa yang di kelas? Nah, katanya dia meminta teman guru lain yang masih honor untuk menggantikan dia mengajar. Terus bagaimana dengan tugas-tugas yang harus dia penuhi dan seberapa lama biasanya dia diisi? Menurut mereka yang kemarin itu terkadang itu seminggu dia paling lama itu hanya 2 hari di sekolah. Lama 2 hari. Kadang malah tidak hadir sama sekali. Kalau dia sudah terlanjur kan suaminya jauh. Kalau terlanjur di tempat suaminya dia sudah tidak mengajar lagi di sini. Oh begitu. Jadi selama ini bagaimana dengan kepala sekolah? Bagaimana kebijakan apa yang diberikan oleh kepala sekolah yang lama? Menurut teman-teman yang memberikan informasi bahwa kepala sekolah yang lama itu memberikan kebijakan bahwa dia boleh meninggalkan kelasnya sepanjang ada guru yang handle kelas tersebut. Lalu saya tanya bagaimana dengan teman-teman yang lain? Ya itu Bu, sebenarnya kami tidak setuju. Sebenarnya kami tidak setuju karena bagaimanapun itu tugasnya dan yang dia terima sama dengan yang kami terima. Iya, apalagi gurunya sertifikasi. Nah, gitu. Jadi itu salah satu kasusnya. Jadi antara memang dia punya kewajiban sebagai istri harus mendampingi suami kan, apalagi kalau tentara dengan punya jabatan kan, jadi jelas dia memang dituntut juga untuk selalu ada di sisi suaminya.
Tapi di sisi lain dia kan cari makan di sini, gitu. Dia punya kewajiban juga yang harus dia lakukan di sini. Nah, di situ ada dilemanya. Nah, berikutnya lagi itu tadi saya bilang jangka panjangnya kalau misalnya ini kita biarkan terus berlarut-larut, guru lain juga kan rata-rata guru itu ibu-ibu. Iya. gitu ya Bu. Pasti mereka akan berpikir saya juga bisa dampingi suamiku kalau begitu, saya izin saja di sekolah, saya bayar saja guru honor. Itu kasusnya. Kemudian Bu, bagaimana kira-kira Ibu mengambil keputusan karena kasus tersebut? Iya, jadi yang pertama itu tadi saya berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman dulu, utamanya guru-guru senior di sini, termasuk guru BK dan juga guru yang tadinya dibayar itu di honor. Nah, setelah itu saya memanggil guru tersebut, kan. Saya panggil dan saya sampaikan dulu apa yang harusnya menjadi tanggung jawab supaya dia menyadari bahwa dia punya tanggung jawab moral, kan. Bagaimanapun dia terima gaji di sini, kan. Dia harus melakukan tugasnya di sini. Dan lagi kalau misalnya tiba-tiba di kelas pada saat dia mengajar lalu terjadi sesuatu masalah terhadap anak-anak, itu kan tanggung jawab dia, jadi bisa dia lepaskan pada guru lain. Nah, jadi saya panggil, saya berikan pemahaman seperti itu. Namun tetap juga artinya saya sampaikan kalau misalnya ada kegiatan yang memang sangat membutuhkan peran dia sebagai ibu itu ya, sebagai ibu, oke lah, nggak ada masalah. Yang penting jangan terlalu sering, kan. Dibagi juga waktunya, jangan terlalu sering seperti kemarin sampai 2 kali seminggu saja di sekolah, itu kan sudah betul-betul melalaikan tugas. Seminggu. Alasannya itu karena kalau misalnya dia sudah terlanjur pergi, kadang-kadang sampai di sana mabuk, sudah mulai sakit, jadi pulangnya dia berpikir lagi pulang. Jadi Ibu mengalami 2 dilematika gitu ya Bu. Yang satunya perihal tanggung jawabnya Ibu juga sebagai kepala Iya, dan tanggung jawabnya Ibu tersebut juga dalam melaksanakan tugas. iya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa Bu yang bisa dilakukan selama ini? Ya itu tadi, saya karena memang dari sejak dulu saya itu selalu mencoba menerapkan kedisiplinan dimanapun saya berada, ya kan. Jadi saya harus memberikan contoh dan saya harus menegakkan kedisiplinan itu dengan aturan-aturan yang jelas. Jadi, saya sampaikan aturannya seperti ini. Kita harus memberikan contoh kepada murid bahwa kita tidak melalaikan tugas kita, dan bagaimana kita mau meminta murid tersebut untuk disiplin sementara kita sendiri kan tidak. Jadi dari sejak pertama saya datang, saya sampaikan bahwa keinginan saya seperti ini, dan itu bukan keinginan karena keinginan saja, tapi ini memang kita punya aturan yang jelas, kan. Sebagai seorang PNS ASN, kita itu diikuti oleh aturan-aturan yang harus kita patuhi, kan, di luar dari kepentingan pribadi. Dan kalaupun memang alasannya ini bukan kepentingan pribadi, kepentingan negara karena saya mendampingi suami, itu kan saya jadi alasan juga. Iya. Tapi saya sampaikan, oke lah seperti itu, tapi kalau terlalu sering itu berarti melalaikan tugas. Jadi saya panggil, saya bicarakan baik-baik, kita cari solusi bersama-sama, termasuk juga teman-teman guru yang senior yang mungkin bisa kita saling sharing, ya kan, supaya si teman guru ini tadi betul-betul paham bahwa memang ada yang dia lalaikan kalau dia sering meninggalkan sekolah, kan. Jadi kalau di antara 4 dilematika itu ini termasuk untuk individu dengan kelompok besar Iya. atau jangka pendek, jangka panjang, Iya. masuk semua gitu. Iya. Banyak sekali dilematiknya. Kemudian hal-hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Itu komunikasi. Paling efektif itu komunikasi. Jadi apapun itu kita harus tahu apa alasan dia, dan kita harus sampaikan apa dampak kalau itu terus terjadi. Terus komunikasi itu yang paling efektif menurut saya. Jangan sampai nanti si A menyampaikannya A, Iya. ternyata kenyataannya Betul. B, gitu ya. Jadi harus benar-benar dibangun komunikasi supaya pemahamannya sama. Iya. Kemudian
Ibu memiliki jadwal tertentu tidak Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika begini? Atau mungkin diselesaikan pada saat itu juga atau bagaimana Bu? Kalau menurut saya, ketika masalah terjadi maka lebih baik diselesaikan secepatnya daripada dia berlarut-larut. Tidak perlu menunggu jadwal. Jika terjadi masalah kita selesaikan. Daripada dia berlarut-larut, mungkin kalau kita biarkan akan lebih banyak tantangannya lagi. Akan timbul masalah, Akan timbul masalah baru. kasus baru. Jadi kita selesaikan. Dan alhamdulillah saya lihat teman tersebut sudah mulai bisa membagi waktunya dengan baik. Dengan komunikasi yang baik Iya. dan saling pengertian serta Iya, bertanggung jawab seperti dengan itu. tugasnya. Baik Bu, kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Banyak ya, banyak. Sharing dengan rekan-rekan Iya, Ibu. karena di sini kan banyak guru, banyak teman, banyak apalagi guru-guru yang sudah senior kan. Ada guru BK, ada berapa orang di sini. Jadi ada wakil kepala sekolah, jadi mereka sangat membantu. Artinya membantu dalam hal saya akui mereka itu kalau memberikan pendapatnya mereka tidak mencari dulu atau kebenarannya. Mereka menyajikan masalah itu betul-betul real, ini masalahnya, tidak memperburuk ini karena begini tidak. Jadi itu saya kira sangat membantu sekali. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan ini, ada tidak Bu, pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika itu? Apa aja Bu, boleh dong diceritakan? Jadi dalam mengambil keputusan itu tadi yang harus kita pikirkan adalah apa dampak daripada keputusan yang kita ambil. Harus pikirkan dulu itu. Kira-kira kalau saya ambil keputusan seperti ini bagi teman guru yang bermasalah tadi itu dampaknya bagaimana? Jangan sampai keputusan kita harus di sini lama-lama kayak diceraikan suaminya. Kan kasihan juga kan? Bukan masalah baru jadinya. Terus kalau misalnya ibu tidak apa-apa kesana saja, nanti di sini biar kita ikut rangkul. Teman-teman di sini lagi kan? Iya. Jadi kita harus pikirkan betul-betul dampaknya bagi yang berkasus dan bagi lingkungan sekolah kita. Jadi dampaknya terhadap teman guru, bagaimana dampaknya terhadap murid, bagaimana dampaknya terhadap penegakan peraturan. Kalau kita biarkan misalnya berlakukan masalahnya, yang lain bilang ini percuma bikin aturan, kita dilanggar juga. Ujung-ujungnya bukan hal buruk lagi, tapi Iya. kita juga dikira tidak tegas gitu. Baik Bu, dalam modul yang saya pelajari ada 2 jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, Iya. dan rujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah ini untuk perihal ini sudah masuk di dilema etika ya Bu? Dilema etika menurut saya. Artinya seperti itu tadi, dia betul-betul kebenaran yang pertama itu dia ingin memposisikan dirinya sebagai seorang istri yang berbakti kepada suami. Di samping itu kan suaminya juga menjalankan tugas negara yang memang butuh pendampingan dari istri kan. Tapi kebenaran yang lain lagi, dia harus bekerja di sini kan, harus menjalankan tugas dan kewajibannya begitu. Baik Bu, terima kasih banyak sekali atas waktunya dan kesediaan Ibu dalam menjadi narasumber wawancara saya hari ini. Semoga saya dapat mengambil banyak pengalaman dari Ibu tentang bagaimana cara pemimpin mengambil keputusan. Amin, dan saya yakin kalau guru penggerak itu memang calon pemimpin dalam pembelajaran yang hebat. Terima kasih atas waktunya. Saya izin pamit dulu Bu. Terima kasih. Terima kasih.